Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Merska Putri, NPM A1G0199066 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bumi. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana awalnya terbentuknya bumi dan apa saja struktur dan lapisan-lapisan bumi dan apa itu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan itu semua. Simak terus videonya ya. Penjelasan pertama yaitu awalnya terbentuknya bumi. Pada awalnya bumi kita itu merupakan bola pijar yang sangat panas. Kira-kira suhunya sampai 4000 derajat Celcius. Tentu saja pada saat itu tidak ada kehidupan. Nah, dalam jangka waktu jutaan tahun, karena perputaran dan adanya gas yang menyelimuti bumi, suhu panas menyebabkan terjadinya penguapan. Secara berangsur-angsur, bagian permukaan bumi mulai mendingin, dan akibat proses tersebut, bagian luar bumi membeku, membentuk lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang disebut litosfer. Selain pembekuan kerak bumi, pendinginan massa bumi ini mengakibatkan penguapan yang sangat besar-besaran keluar angkasa. Proses penguapan ini terjadi dalam waktu jutaan tahun yang lalu, sehingga akumulasi uap dan gas penguapan ini sangat banyak. Pada saat inilah mulai terbentuknya atmosfer bumi. Air yang terkumpul di atmosfer dalam waktu jutaan tahun tersebut pada akhirnya dijatuhkan kembali sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang sangat lama. Titik-titik air hujan yang jatuh selanjutnya mengisi cekungan-cekungan muka bumi, membentuk bentang, perairan laut, dan samudera. Setelah terjadinya pendinginan, proses selanjutnya terjadi pembentukan bumi. Nah, secara ringkas, proses pembentukan bumi hingga terjadinya pelapisan tersebut terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ada tahap pada saat bumi merupakan planet yang homogen atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi. Terus diferensiasi atau pemilahan, yaitu ketika material yang lebih berat tenggelam menuju pusat bumi, sedangkan material yang lebih ringan menuju permukaan bumi. Proses zonifikasi, yaitu tahap ketika bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan, yaitu lapisan yang terdiri dari astenosfer yang cair terdapat di bagian paling dalam, inti besi cair, inti besi yang padat, material bagian bawah, dan litosfer yang terdiri atas kerak benua dan kerak samudera. Selanjutnya kita masuk ke struktur dan lapisan-lapisan bumi. Nah, para ilmuwan menyimpulkan bahwa bumi ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan kerak bumi atau kulit bumi, yang kedua ada lapisan mantel bumi, yang ketiga ada lapisan inti bumi. Yang pertama ada lapisan kulit atau lapisan kerak bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling terluar. Ketebalan lapisan kulit ini sangat tipis, antara 0 sampai 100 km, dan merupakan lapisan tanah dan bebatuan. Lapisan ini menjadi tempat tinggal makhluk hidup, dan juga lapisan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kerak benua dan ada kerak samudera. Kedua adalah lapisan mantel. Lapisan ini merupakan lapisan terbesar. Sebagian besar massa bumi, lebih kurang 80%, berada dalam lapisan mantel ini. Ketebalan seluruh lapisan mantel ini 2900 km. Secara umum, lapisan mantel bumi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada litosfer, yang kedua astenosfer, yang ketiga mesosfer. Pertama ada litosfer. Lapisan ini terletak di bagian terluar dan bisa juga disebut dengan kerak bumi. Lapisan ini pada umumnya tersusun dari material berwujud padat dan senyawa kimia. Litosfer ini tebalnya sekitar 50 sampai 100 km. Litosfer ini juga bersuhu yang sangat dingin. Litosfer membentuk lempeng-lempeng yang kaku, bergerak di atas astenosfer yang lebih cair. Lapisan kedua dari mantel bumi ini adalah astenosfer. Astenosfer ini adalah lapisan di bawah litosfer yang wujudnya sangat kental. Lapisan astenosfer tersusun dari batuan yang meleleh akibat panas. Lapisan kedua dari mantel bumi ini adalah mesosfer. Mesosfer merupakan bagian mantel bumi yang terdiri dari lapisan batuan yang lebih berat dan tebal, kaya dengan silium dan magnesium. Lapisan bumi yang ketiga adalah lapisan inti bumi. Lapisan ini terbentuk dari material cair yang bertekanan yang sangat tinggi. Inti bumi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada inti dalam dan ada inti luar. Inti dalam ini materialnya berwujud padat, sedangkan inti luar ini berwujud cairan. Selanjutnya lapisan bumi. Lapisan bumi ini secara umum terdiri dari 3 komponen. Yang pertama komponen
gas yaitu atmosfer, yang kedua komponen padatan yaitu litosfer, yang ketiga komponen air yaitu hidrosfer, komponen gas yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pertama adalah troposfer, memiliki ketinggian 0 sampai 10 km. Ciri-cirinya lapisan ini merupakan lapisan yang paling bawah, tempat aktivitas manusia dan hewan, termasuk burung. Tempat berlangsungnya hujan, angin, salju, dan awan. Lapisan stratosfer yang ketinggiannya 10 sampai 50 km. Terdapat lapisan ozon untuk melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet, sekaligus tempat melintasnya pesawat udara saat berada di atas. Ada mesosfer dengan ketinggian 50 sampai 85 km. Ciri-ciri lapisan ini adalah tempat terbakarnya meteor yang menuju bumi. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan habis terbakar di mesosfer. Ada termosfer, memiliki ketinggian 85 sampai 500 km. Nah, ciri-ciri termosfer ini adalah tempat mengorbitkan teleskop Hubble milik NASA, memiliki suhu yang tinggi, namun karena molekul udara yang sangat sedikit, jadi objek yang berada di sana tidak terasa panas. Lapisan yang paling tinggi yaitu lapisan eksosfer, memiliki ketinggian di atas 500 km, memiliki ciri-ciri tempat mengorbit satelit. Buat lanjut ke lapisan hidrosfer. Bumi kita ini dihuni dan diselimuti oleh air atau yang disebut dengan hidrosfer. Hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Hidrologi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga ada kondensasi, yang ketiga ada presipitasi. Proses evaporasi ini proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap, diubah menjadi uap atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Nah, uap air yang dievaporasi tadi akan berkumpul di angkasa dan akan terjadinya proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuklah awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Jadi penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Nah, proses ini dinamakan proses presipitasi. Setelah penjelasan atmosfer, hidrosfer, kita masuk ke yang ketiga yaitu litosfer. Nah, litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang tersusun dari atas batuan dan mineral. Batuan penyusun litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Induk dari segala batuan ini adalah magma. Lapisan kerak bumi terbagi menjadi 2 macam, yaitu lapisan sial di bagian atas dan lapisan sima di bagian bawah. Material pembentuk litosfer. Litosfer tersusun dari atas 3 macam material utama, dengan bahan dasar pembentukannya adalah magma. Dengan berbagai proses yang berbeda-beda, berikut merupakan material batuan penyusun litosfer. Pertama ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membentuk menjadi padat. Sekitar 80% material batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Berdasarkan tempat terbentuknya magma beku ke batuan sedimen. Kenapa disebut dengan batuan sedimen? Karena batuan sedimen ini terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuklah jadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang materi bumi. Sudah saya jelasin tadi awal mula terbentuknya bumi, lapisan-lapisan bumi, terus atmosfer itu apa, hidrosfer itu apa, dan litosfer itu apa. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.